Aku membuka pintu bagimu. Dan ingat, kalau pintu sudah dibuka, ada yang bisa menutup? Tidak ada. Salam saudara-saudara. Halo. Terima kasih kepada Tuhan kita di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita awali dengan menyanyikan lagu pribadi yang mengenal hati.
kasih Tuhan, kami berkumpul di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu, untuk memuji-Mu, untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Jika pada hari ini ada teman kami, saudara kami yang belum bisa hadir, Engkau akan tuntun mereka, Engkau akan tuntun mereka ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan lebih memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Ada sukacita saudara-saudara, amin. Amin. Beri salam kanan kiri, katakan God bless you. God bless you. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Kami Berkumpul Memuji-Mu. Kita lagi kita menyanyikan bersyukur. Haleluya, memuji-Mu Tuhan, karena kasih dan kesurahan yang bernafas memuji Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri karena Engkau beri.
nyanyi atau mau menceritakan tadi waktu mau kesini ada apa gitu, ketemu apa gitu, enggak? Sebelum kita masuk dalam firman, mari kita sama-sama menyanyikan sampai akhir hidup kita. Tuhan, ini pernyataan hati kami. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Biarkan ini bukan hanya sekedar kerinduan kami Tuhan, tapi biarkan sungguh itu keluar dari dasar hati kami, bahwa sampai kapanpun kami tetap setia mengikut Engkau. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan, kalau kami boleh bersekutu bersama. Terima kasih untuk waktu ini, bahwa kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Terus sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Kami menyiapkan hati kami, telinga kami, dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang kami dengar tertanam di dalam hati kami, dan kami bisa melakukannya untuk kehidupan kami, supaya semakin hari kami boleh semakin mencintai Engkau Tuhan, dan menjadikan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Shalom. Ya, biasanya tanya saya diberi waktu berapa menit. Biasanya kalau sudah ngomong 14. Apalagi kalau sudah ngomongnya enak gitu ya. Satu jam, Pak. Ya, 1 jam katanya. Ya, Bapak Ibu, saya mau memperkenalkan diri saya. Kalau tidak kenal tidak saya gitu ya. Meskipun saya belum kenal Bapak Ibu, saya tetap saya kok. Karena kita anak-anak Tuhan gitu ya. Ya, nama saya Budi Sulistianto. Jadi orang tua saya memberi nama saya itu Budi. Budi itu artinya baik, supaya berbudi.
Nah, su itu artinya baik. Jangan diartikan yang lain ya. Pokoknya su itu lebih baik. Iya. Listio itu ganteng. Listio itu ganteng. Kalau tidak saya ganteng bagi istri saya. Kalau nggak percaya, kalau nggak percaya tanya istri. Nah, Yanto itu kan anak gitu ya. Jadi harapan orang tua saya adalah saya jadi anak bukan saja ganteng, tapi jadi anak yang berbakti kepada orang tua, yang berbudi baik gitu ya. Dan saya bersyukur karena berjumpa dengan Tuhan. Saya bukan anak yang baik dulu. Pernah jadi anak tidak baik gitu ya. Tetapi begitu kenal Tuhan jadi semakin baik. Jadi harapan orang tua saya juga terkabul gitu ya. Ya. Ini istri saya, ya namanya Bu Budi. Saya tidak mau sebetulnya kita bisa jadi PDB. Kenapa? PDB kan pendeta tua. Jadi saya lebih baik berjalan saja pendeta muda. Itu muda terus gitu kan. Jadi gitu, semangatnya yang muda terus gitu. Jadinya kan gitu. Saya sengaja pakai baju ini supaya seperti di situ. Persis gitu ya. Jadi bukan palsu gitu. Tapi yang datang bukan itu. Ya. Kenapa tema saya hari ini saya kasih door open? Harusnya open the door apa door open? Ada orang harusnya open the door. Tapi saya bilang kemarin ketemu dengan anak mahasiswa di UNS. Ya sastra Inggris. Saya bilang, kalau saya nulis ini benar atau salah? Sebetulnya bahasa Inggris itu susunan katanya hampir mirip Pak dengan Indonesia. Kalau Indonesia ada subjek, predikat, objek gitu ya. Kadang kan dibalik objek, predikat, ya seperti itu ya. Nah di bahasa Inggris pun sama Pak. Kalau ini, kata ini sering dipakai untuk sesuatu yang katanya agak penting. Jadi dia kasih satu contoh, itu ini. I put door open. Saya tetap menjaga pintu itu terbuka supaya apa? Ada orang yang selalu bisa masuk lewat pintu itu. Kalau kita pernah ke lift, nanti numpak lift, ya. Jadi kalau kita masuk ke lift, tiba-tiba pintu dibuka, kalau kita tahan, kita hold, ada tanda yang gitu ya, tanah itu kita hold, pintunya nutup nggak? Enggak. Supaya apa? Ada orang bisa masuk lagi, gitu ya. Sampai nanti liftnya begitu, programnya kebanyakan kan begitu. Nah, sama. Kenapa saya pakai tema ini? Karena ada sesuatu yang menarik yang saya rindu bagikan kepada kita semuanya. Kenapa di Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 kita akan lihat bersama-sama? Ya, sudah ketemu? Sudah. Yang ketemu katakan yes. Yes. Oke, aman berarti ya. Mari kita akan baca bersama-sama Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya, ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada orang yang sanggup menutup. Pertanyaannya, pintu apa yang dibuka Tuhan? Awal-awal saya buka ayat ini, yang muncul adalah kalau kata berkat selalu yang kita pikirkan. Waduh, ini jujur ya. Selalu yang muncul adalah uang, sesuatu yang bersifat materi. Betul ya? Pertanyaannya, apakah di ayat ini, apakah pintu berkat itu yang dibuka Tuhan untuk kita? Apakah pintu berkat yang seperti yang kita bayangkan itu yang dibuka Tuhan? Oh, ketika saya akan memulainya, ternyata Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, ayat ini menuliskan ada salah satu jemaat yang ada, kalau di Wahyu itu ada 7 jemaat. Salah satunya adalah jemaat Philadelphia. Nah, Philadelphia itu adalah satu kota yang luar biasa waktu itu.
yang dibangun sekitar 140 sebelum Masehi. Yang bangun itu namanya Attalus Philadelphus, makanya kotanya dinamakan Philadelphia. Nah sekarang itu Al-Sehat itu di daerah Turki. Saya belum pernah ke sana, cuman karena saya baca-baca aja di buku, datanya ada di situ. Nah, Philadelphia ini merupakan satu kota yang menarik. Kenapa? Karena dia dekat dengan 3 negara yang lain. Dan Philadelphia ini menjadi satu tempat di mana perdagangan itu luar biasa di sini. Jadi kayak menjadi semacam pusat perdagangan begitu. Nah, karena dia menjadi satu pusat perdagangan, banyak budaya itu masuk. Jadi ada budaya orang Yunani, ada budaya orang Ibrani, ada budaya dari bangsa lain. Karena ini perdagangan kan kita tidak bisa melarang, betul ya? Dia tidak bisa melarang khusus untuk orang Yahudi saja, tidak bisa. Karena waktu itu perdagangan memang sangat ramai dan kota ini menjadi salah satu kota yang sangat-sangat strategis untuk perdagangan. Sehingga banyak orang yang datang ke situ, banyak budaya yang masuk ke situ, termasuk budaya Yahudi, budaya Yunani, semuanya ada di situ. Nah, yang menjadi agak masalah adalah ketika budaya-budaya itu mulai masuk, ketika budaya-budaya yang lain itu mulai masuk, rupanya itu mempengaruhi keberadaan kekristenan yang ada di Philadelphia. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah ada orang-orang, ada jemaat-jemaat yang mulai agak dalam tanda kutip ini ya, kehidupan awal mereka yang begitu antusias terhadap Tuhan mulai bukan sedikit bergeser, tetapi ada tanda-tanda untuk kesalahan. Bapak Ibu, hatinya Tuhan itu sebetulnya apa? Apakah hatinya Tuhan itu aku pengen berkati si A, aku pengen berkati bangsa itu? Apakah hatinya Tuhan di situ? Di situ enggak? Sebetulnya hatinya Tuhan itu adalah untuk sembuh. Yesus 28 mengatakan bahwa pergilah ke seluruh mana? Beritakanlah, jadikanlah semua bangsa hati Tuhan akan diuji. Ketika Tuhan disambati oleh orang yang lumpuh, Alkitab mengatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bukan untuk beli tilam yang baru tidak. Tuhan berkata, angkat tilammu, berjalan. Kenapa? Karena Tuhan ingin berperkara dengan orang ini supaya dia sembuh. Jadi hatinya Tuhan adalah jiwa-jiwa. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pintu yang dibuka Tuhan di Philadelphia itu adalah pintu untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa pintunya dibuka untuk orang-orang Philadelphia? Apakah karena orang-orang Philadelphia ini istimewa? Nah, kita akan belajar. Kita lihat ya ayat selanjutnya. Ayat 8 itu berkata begini, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Rupanya pintu itu dibukakan untuk orang Philadelphia bukan karena ada sesuatu. Lihat bahwa Tuhan sendiri mengatakan bahwa aku tahu kekuatanmu itu tidak seberapa. Maksudnya kekuatan apa? Apakah kekuatan fisiknya atau yang lain? Rupanya kalau kita belajar baik-baik, pengetahuan orang itu terbatas, betul? Sepandai-pandainya profesor sekalipun tetap terbatas pengetahuannya, apalagi tentang Tuhan. Nah, apalagi anak-anak Tuhan di Philadelphia ini, mereka taunya kan dagang ya, kebanyakan gitu ya.
Murid-murid Tuhan, kalau kita mundur sedikit, murid-murid Tuhan rata-rata apa? Mereka apa? Ayo, mereka pekerjaannya apa ya murid-murid Tuhan ini? 12 murid Tuhan itu pekerjaannya apa? Dagang, Nelayan kan? Betul nggak? Nelayan kalau dibilang dari sisi intelektual, mereka pintar ya? Pintar dalam hal mencari ikan. Pintar dalam hal, oh di sana loh ada sumber ikan. Oh kalau anginnya begini, jangan cari ikan ke sana. Atau kalau jaringnya bredel, bahasa Jerman bredel, bredel begitu, nah, mereka tahu bagaimana cara merapikannya. Atau mereka tahu kapan harus cari ikan. Mereka pintar dalam hal itu. Tapi dalam hal pengertian akan Tuhan, mereka terbatas. Sama dengan kita semua, saya pun terbatas. Nah, makanya ketika pintu ini dibukakan oleh Tuhan untuk orang Philadelphia, kenapa? Karena kerinduan Tuhan itu jiwa-jiwa. Supaya orang-orang Philadelphia ini bisa memenangkan banyak orang, bisa memenangkan sebanyak mungkin orang, Tuhan membuka pintunya untuk orang Philadelphia. Pintu apa? Pintu pengertian. Pintu apa? Pintu apa? Dibukakan Tuhan untuk orang Philadelphia. Kenapa? Alasan yang pertama adalah, lihat ayat yang ke-8 tadi mengatakan, ayat 8 bagian terakhir, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau apa? Menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangka. Yang pertama, kenapa pintu itu dibuka? Karena orang Philadelphia itu taat itu gampang atau susah? Susah. Kalau dalam bahasa lain itu dikatakan begini, mereka orang-orang Philadelphia ini keep moving, tetap maju, tetap berpegang, tetap berjalan, melakukan apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Untuk apa? Taat dengan firman Tuhan. Apapun yang terjadi di sekeliling mereka, apapun yang saat itu sedang ada di bergejolak di tempat mereka berada, mereka tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Itu yang membuat mereka tetap, dan itu yang membuat hatinya Tuhan itu tenang. Itu yang membuat hatinya Tuhan mengatakan kepada orang Philadelphia, aku membuka pintu. Dan ingat, kalau pintu sudah dibuka, ada yang bisa menutup? Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa menutup pintu kalau sudah Tuhan yang membuka. Wah, waktu saya melakukan ini, luar biasa jemaat Philadelphia. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka, Alkitab sendiri mengatakan bahwa mereka menuruti firman Tuhan. Dan yang menarik lagi dikatakan, dan engkau tidak menyangkal namaku. Menyangkal itu apa? Menolak, tidak mau mengaku. Artinya kalau begitu, berarti ada sesuatu yang terjadi di Philadelphia itu yang memungkinkan orang untuk menyangkal nama Tuhan. Kata-kata di situ mengatakan, dan engkau tidak menyangkal namaku. Artinya dalam segala kondisi, bahkan dalam tekanan yang berat sekalipun, orang Philadelphia ini tetap jalan dalam firman Tuhan. Dan itu kenapa? Ayat selanjutnya itu mengatakan, ayat 9, lihatlah beberapa orang dari jemaah. Sangat ya? Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi. Artinya
Berarti di tempat jemaat Philadelphia itu ada bukan hanya orang-orang baik saja, bukan hanya anak-anak Tuhan saja yang di situ, tetapi anak-anak yang lain. Berarti maksud saya, anak-anak yang lain siapa? Anak-anak yang bisa menyesatkan mereka, ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan mereka. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Philadelphia itu menjadi pusat perdagangan yang luar biasa, yang besar, yang banyak orang masuk ke situ, yang budayanya itu masuk ke situ. Karena kalau orang zaman dulu berdagang tidak mungkin culik. Tahu culik gitu? Culik itu datang, habis pulang. Ternyata enggak. Jadi kalau zaman dulu mereka berdagang bisa berhari-hari di situ. Bisa kalau sekarang modelnya sewa ruko ya, rumah dan toko, jadikan toko, rumah juga tinggal di sini sampai nanti barang-barangnya habis, mungkin baru pulang lagi ke tempat asalnya dan datang lagi. Nah, kan tidak mungkin 1 hari 2 hari, bisa berbulan-bulan di situ. Nah, kalau mereka punya kebiasaan atau mereka punya katakanlah kepercayaan lain yang dibawa, kan mereka enggak, orang-orang yang ada di Philadelphia tidak bisa menolak karena itu ada mereka, itu kepercayaan mereka, itu keyakinan mereka. Nah, kalau sampai orang-orang Philadelphia itu terpengaruh, bahaya juga. Makanya ada orang di situ tadi dikatakan ada juga jemaat etis. Itu siapa sih sebetulnya? Yang mereka yang mengaku dirinya orang benar, tetapi yang ternyata tidak benar-benar. Philadelphia, kalau mereka tidak terus di dalam ketaatan mereka kepada firman Tuhan, jemaat iblis itu bisa menghancurkan, bisa membuat mereka lari daripada Tuhan. Dan itu tanggung jawab orang-orang Philadelphia. Makanya Tuhan mengatakan, aku bukakan pintu untuk kamu. Kenapa? Karena mereka tahu. Nah, yang kedua, mereka setia. Kalau tadi dikatakan ayat 9 itu ya, engkau tidak menyangkal nama dalam keadaan orang Philadelphia tidak menyangkal Tuhan. Nah, yang ketiga, kenapa Tuhan membuka pintu bagi orang-orang di Philadelphia? Ayat 10 itu mengatakan begini, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Mereka tetap tekun. Ketekunan itu susah. Tekun untuk berdoa setiap hari itu susah. Ketekunan untuk baca firman setiap hari. Ada yang baca firman Tuhan tiap hari? Iya. Yang lain? Ya, kadang bolong Pak, kadang enggak. Kalau pas mood ya enggak, kalau pas. Tapi tekun itu susah. Cuma orang Philadelphia dia melakukan. Lalu apakah ada yang dijanjikan Tuhan? Ada bonusnya Bapak. Ketika Tuhan sudah bukakan pintu kepada jemaat yang ada di Philadelphia itu karena mereka taat, karena mereka tekun, karena mereka setia, Tuhan berkata, Dia akan melindungi di hari kesusahan yang sangat besar. Perlindungan Tuhan itu ada. Yang kedua, Tuhan janjikan kemenangan. Kemenangan atas siapa? Yang tadi itu loh dikatakan ada jemaat iblis yang akan menghancurkan engkau itu. Mereka dibuat bertekuk lutut di hadapan jemaat Philadelphia dan mengaku bahwa jemaat ini dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa. Tapi lihat perjuangan. Makanya saya yakin ketika fokus mereka tetap kepada Tuhan, fokus mereka tetap kepada Tuhan,
Tuhan mengatakan bukan kami bagi engkau untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Meskipun pengetahuan mereka terbatas, pengertian mereka terbatas, aku nggak tahu Tuhan harus memenangkan mereka bagaimana. Tapi Tuhan beri hikmat kepada mereka. Paulus pernah berkata begini, supaya aku bisa memenangkan banyak orang, aku berusaha untuk menjadi seperti mereka. Ketika aku bersama-sama orang Yahudi, aku bersikap seperti orang Yahudi, supaya apa? Aku bisa memenangkan mereka. Kalau pakai bahasa sederhana kayak gini, kalau saya tinggal dengan pedagang, saya akan menempatkan diri saya seperti pedagang, walaupun saya bukan pedagang, supaya saya bisa memenangkan mereka. Artinya, dimanapun Tuhan tempatkan kita, jadilah seperti mereka. Seperti loh ya, bukan harus kayak mereka. Nah kalau kita di teman-temannya pemabuk semua, apakah kita harus mabuk dulu? Supaya seperti mereka bisa diterima gitu kan? Betul kan? Jadi kalau teman-teman kita pemabuk, supaya kita bisa memenangkan mereka, kita harus ikut mabuk. Oh, ini tanda-tanda ini kalau kita beli. Boleh seperti itu? Ya, Bapak. Artinya begini, tetap bergaul dengan mereka. Teman-teman saya Dungeon Master semua, tapi puji Tuhannya saya nggak ikut-ikutan mereka. Sempat beberapa waktu dulu, karena itu teman-teman SMP sama teman-teman SMA, jadi mereka tahu dulu. Ya saya pernah minum juga, gitu. Pernah minum tapi nggak sampai seperti itu. Gitu. Tapi sesudah mereka tahu bahwa saya nggak minum lagi, toh saya tetap bisa bergaul dengan mereka, saya tetap bisa bercanda dengan mereka tanpa saya ikut kebiasaan mereka. Justru kadang kalau teman saya sudah yang geser-geser itu nggak bisa apa-apa, dan saya yang nolong mereka supaya apa? Kerinduan saya satu kali saat dia bisa bertobat dan bicara. Walaupun kalau kami begini kami punya visi untuk memenangkan jiwa, ya, memenangkan jiwa. Tapi tidak harus jadi satu denominasi. Dimanapun, ketika Tuhan pakai kami di satu tempat dan memenangkan jiwa di sana, kami malah rindu supaya orang ini yang bergereja aja yang dekat situ. Supaya apa? Ada anak-anak Tuhan di situ. Ya, beberapa yang kami layani ini, ya, dulu tak suruh balik ke gerejanya yang mula-mula gitu ya. Dan mereka bilang, enggak, saya di Pak Bejo, saya belum punya gereja. Mereka bilang, enggak apa-apa, kayak persekutuan juga enggak apa-apa, pokoknya saya ikut Pak Budi. Ojo melu aku, melu Gusti baik. Ya kalau ikut saya tak terbatas, kalau ikut Tuhan nggak terbatas, betul ya. Tapi bersyukur ya, mereka anak-anak yang siap dipakai oleh Tuhan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Kekuatan kita terbatas, apalagi maaf ya ibu-ibu yang sudah sepuh, yang dalam kondisi. Apakah Tuhan bisa pakai kita? Bisa. Paling tidak kita bisa berdoa untuk family kita. Paling tidak kita bisa berdoa untuk tetangga kita. Atau kalau ya, di gereja ada pokok-pokok doa yang bisa dibagikan, kita bisa jadi kok pendoa-pendoa untuk kemajuan penjangkauan jiwa-jiwa bagi kemuliaan. Yang paling penting adalah mau nggak kita dipakai Tuhan untuk itu? Mau nggak kita takut? Mau nggak kita setia? Mau nggak kita terus berjalan di dalam firman Tuhan? Karena saya yakin ketika kita berjalan di dalam kebenaran firman, Tuhan itu tidak tinggal. Dia tahu kok apa yang kita butuhkan. Dia tahu kok apa yang kita butuhkan. Tapi yang paling penting adalah dia mau pakai kita untuk memenangkan jiwa-jiwa dimanapun kita berada. Amin. Saya akan mengajak kita untuk juga. Mari kita akan bawa hati kita. Alkitab mengatakan Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah merencanakan rancangan yang indah di dalam hidup kita.
Pertanyaannya satu, siapkah kita dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan? Kita akan angkat satu musik. Kau telah memilihku Tuhan sebelum dunia dibentuk. Engkau sudah menentukan aku menjadi umat pilihan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada untuk kita. Dia berkata kepada kita saat ini, maukah engkau menjadi alat bagi kemuliaan? Aku sudah membukakan pintu bagi engkau. Sekarang kaulah umat yang dipilih.
kami bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau yang sudah memilih kami. Engkau yang memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau yang memanggil kami Tuhan untuk satu tugas mulia yang Tuhan berikan kepada kami. Menjadi misbah doa Tuhan, menjadi tempat di mana nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Dan kami rindu Tuhan menjadi alat yang Engkau pakai untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Pakai kami Tuhan di keluarga kami, di teman-teman kami, di lingkungan kami. Jadikan kami Tuhan menjadi biji mata Tuhan. Jadikan kami menjadi orang boleh melihat anak Tuhan yang betul-betul. Orang bisa melihat kasih Tuhan lewat hidup kami. Orang bisa melihat pekerjaan Tuhan lewat hidup kami. Dan lebih lagi, biarkan nama-Mu Tuhan dipermuliakan di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berdoa bagi jemaat yang ada di tempat ini. Pakai kami semua menjadi alat bagi kemuliaan. Sekolah, tempat kami kerja, di lingkungan kami berada. Jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang Kau pilih untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Mengurapan Tuhan turun atas mereka, memberi hikmat kepada mereka untuk bisa memenangkan sebanyak mungkin orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Tuhan, para petugas pelayan-Mu yang melayani pada hari ini, Engkau berikan kesehatan kepada